Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilyaqil aghyar wa miftahim babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Muhtar wa alihil anhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali.
ayyaku nasihat ingin mungkin dinasti mana ini mungkin bisa dilakukan syukur yang mu'adiman tersewa dan pengakilan nasi ini sebagai afal dan sebagai pegawai jamilati wal ahwal hamidati yang dipuji diri sebagai wilayah nasi wajib Allah memberikan yang ucap suatu abad dari abad malam anak dari sudut sholat itu sholat sunnah itu wajib sabar dan sepakat disepakati Allah untuk pegawai terus ilahi main akhiri lamnya pun orang sepakat orang itu bilang dengan sempurna di antara ada jamaah itu keluar wal aku dan terus harus berpikir berkaitan dengan itu harus saya lahir dari kamar itu faktor mempengaruhi dosa. Wajar kalau di dalam apa itu malah makna mau orang memahami wujud istighfar pada itu al-madhari yang atas panggonakan rohban dan lahir anisana saking alam al-fa'ili mengatasi datakan dari al-muqtidatan al-man'ani para peloda walaupun mungkin akan membunuh itulah yang situ orang bangsa akan mungkin kami apa-apa hasanat apa-apa hasanat wal ahwal sannya yang berbeda bila nafsu orang bangsa mereka wala yang kami tulang nulis sapa mungkin ilayaman nafsi waya mungkin lah nafsi syakiron wong kang syukur ilmu di maksud wong kang iman waya itu balik lagi sapa mungkin anda dikasih menggunakan ahwal syariah apa sana ini sebagai atau alam sebagai ahwal dalam sejarah mau juga ahwal memusyarakan nyukur lagi apa kemudian mujib ibu Allah watas walulan nyukur lagi guru mukmin opositullah kepada Allah ayo sesuai teman alam bawah yang atas menurut kepada Allah Taala an ayatun asakin mukmin lihudu di mari bagian mukmin tidak kira mungkin yang kami oleh lamaran kudus ya kita dengan menyembah mukmin Allah Taala dari Ramadan lalu doa pengenan di jalan itu sesuatu yang Allah al-harap melayu minna Bismillahirrahmanirrahim. At-tawadhu hakiki wa ma kana nasihan anti al-mati wa tajal sifat. Kalau ini kita bahas tentang tawadhu. Ternyata menurut versi orang-orang tasawuf beda dengan menurut versi kita atau tawadhu cara hukum cara syariat itu dalam tawadhu cara hakikat maknanya kan beda. Sebelum kita siapa orang yang menempatkan dirinya sebagai orang yang tawadhu itu berarti orang yang taat. Sebabnya pembahasan orang-orang ahli hakikat muncul pemahaman terhadap tawadhu. Karena tawadhu itu berawal dari ruang sopnya awal itu awal itu menang nulis dikemas Rasulullah itu bilang diwujudkan dengan sifat ada
sekalipun begitu berangkatnya tetap dari berangkat merasa wah iya benar itu melakukan awal itu dari mengenai tahu itu tahap dulu gue tahu dulu dari tahap dulu mulai ada senang dengan pengalaman umumnya sama juga orang menjadi satu tak malah itu ketinggian sama sebab ketika orang itu mengatakan tak malah itu berangkat dari sebenarnya saya ini bisa mana kemudian saya ngalah berangkatnya dari situ karena tahu itu belum saya mau tahu corok itu mereka belum saya menurut kami hampir sendiri kaget ini gimana nanti ini kira karena pertentangan yang dipahami kita yang perlu bertahap memasukkan pengertian ini di dalam hati. Mula kalau ini dikatakan orang yang itu orang yang melihat bahwa orang yang melihat laisal balik ala tidak Allah roh amal fokon son. Apabila dia sedang melakukan awal itu dia menyatakan bahwa sebenarnya saya berada di level lebih tinggi daripada itu yang saya lakukan. Saya berada di level yang lebih tinggi. Berada di level yang lebih tinggi. Bukan itu orang awal itu tidak seperti itu. Ketika dia merendah, hatinya tidak punya perasaan sebenarnya saya di atas itu. Tetapi orang yang tahu itu ya orang apabila tawadhu melakukan tawadhu itu justru apa yang dilakukan itu sudah berlebihan. Sebenarnya dirinya sendiri itu ada di bawahnya yang lebih jauh. Nanti di program lagi sampai semacam orang ini pinggir sandal macam mepet mangkut tapi kalau perasaan sampai jadi ini bangga sengalah itu sama dengan takabur. Sebab perasaan sampai seperti itu berangkat dari pengakuan saya, nek saya ini mestinya harus dipanggil orang ini. Itu orang-orang awam versi hakiki bahwa peneliti ditandaskan oleh berbagai kiai bahwa al-tawadhu al-hakiki huwa ma kana nasuhan an syuhudi azamati wa tajalli sifati. Tawadhu yang sesungguhnya itu perasaan remuknya percaya hati yang muncul dari kesadarannya tentang kebesaran Allah, tentang keagungan Allah. Jadi dia menyandingkan dirinya dengan sifat Allah. Dia sadar dirinya tidak ada apa-apa, belas orang apa-apa. Sehingga kalau orang ini punya perasaan ini, dimanapun dia berada, tetap sebagai orang tahu. Jadi hati ini saja, hati ini remuk, merasa tidak apa, bukan apa-apa. Sing perasaan iki muncul sangka sifat agama Gusti Allah, sifat agungnya Allah, ngedeni sifat-sifat Gusti Allah dunia Allah. Itu biasanya. Terus yang Gusti Allah berani tentang arahan Allah. Nah, kalau Gusti Allah dia berfirman Allah. Jadi diwalakan sama nalikane kita mencermati diri kita sendiri, mencermati dan mewarnai untuk kita bisa bergerak karena Allah, kita bisa bernafas karena Allah, kita bisa sedikit punya derajat dalam manusia karena Allah, kita punya apa-apa karena Allah, tanpa Allah tidak ada apa-apa. Menawi sama ada perasaan seperti ini berarti sampai itu pasti diadakan Allah itu rasa ramuk, rasa pecah, rasa tidak ada apa-apa.
tawaduk yang bagus seperti itu. Karena apabila Allah itu maha kuasa dalam satu apa saja benda atau apa saja pasti yang ada di situ pasti akan tahu. Jangan lihat sekarang ini pepohonan di kanan kiri itu akan karena tidak ada dia pasrah betul pada Allah. Kemudian kalau ada angin dia pasti bergoyang. Dia itu karena Allah mengendalikan keadaan saya. Tidak ada pohon itu orang di kok bergerak itu. Nanti itu berarti menantang Gusti Allah. Jadi orang apa itu kalau dicoba ini kok bergerak terus berarti menantang Gusti Allah. Kowe loro ya kan pas nyambat, sambat. Kadang-kadang orang ngomong seketik-ketik tapi aku ini coba. Yang merasa indah karena memang itu Allah menjadi seperti itu. Tawaduk itu macam itu. Terus hati ini remuk, hati ini pecah, hati ini merasa takut, merasa was-was, merasa karena kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak pernah hati itu awak ini merasa selamat, merasa bangga, merasa kaya, tidak. Karena dia telah melihat kekayaan Allah, dia melihat sifat-sifat keagungan Allah. Ternyata kita ini di sini tidak ada sebelah mana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada alasan kita berhati. Dengan tawaduk pintu dari tawaduk yang syariat dan tidak normal. Tawaduk yang seperti ini itu bisa meredam nafsu, bisa menghilangkan nafsu, bisa menghilangkan angan-angan nafsu, gejolak nafsu sing kepengen ngene ngono, apa banyak sing kepengen diagen dan sebagainya hilang kalau kita sudah dihadapi kepada sifat-sifat Gusti Allah. Mulai coba Imam Junaid itu menukik sekarang. Tawaduk itu nek wong gue ahli tauhid ya kabur ya tawaduk. Lah kok iso? Iya. Tawaduk sing kita selama ini menganggap bahwa itu tawaduk. Oleh ahli tauhid itu dianggap sebagai tawaduk. Karena tawaduk yang kita lakukan selama ini berangkat dari perasaan saya ini tinggi, saya ini tinggi, saya ini tahu, tapi saya mau. Betul, Mbak. Gini. Kados tafakur kan. Gini, memang masuknya di sana. Kita misalnya kita sebagai orang alim, orang yang dekat pada Allah. Orang yang alim, orang yang dekat pada Allah. Orang sudah mengaku semuanya kita ini orang alim, kita dekat kepada Allah. Kemudian kita bersikap seperti biasa di masyarakat, seperti biasa. Pakaian juga biasa, kadang-kadang juga lari, kadang-kadang juga berbaring dengan anak-anak kecil. Dalam hati kita ada perasaan biar saya ini tidak dianggap sebagai orang yang antus karena saya ini orang alim. Itu menurut saya. Itu menurut saya tetap menurut saya. Karena anak tidak lakukan itu berangkat dari semula dia ngaku dari uang. Ya jangan pikir itu awalnya lah, saya ketemu. Ya banyak aneh, aneh. Tapi insya Allah bisa memahami dengan cuma ngomong dia. Takut dijawab, pada takut dibohong, ini takut. Itu. Jadi sikap juga, sikap yang pulas-pulas. Yang digawe-gawe kalau dalam bahasa Sini bahasa Rasul itu kason. Wong itu jarang berlagak seperti apa adanya itu jarang. Mesti di sana ada kemasan, dikemas digawe-gawe ini jangan kason. Orang alim sikap ini dari orang alim, orang kita alhamdulillah. Karena
Di mana-mana kita itu selalu membohongi diri kita sendiri. Itu sangat dijauhi oleh orang-orang. Sampai kepada persoalan tawadhu itu bisa juga tasawuf. Gawe-gawe. Paling-paling itu dari hati itu gede. Bisa juga itu terjadi. Mulanya cara Imam Junaid sekali lagi tawadhu yang selama ini kita anggap sebagai tawadhu yang baik itu menurut ahli tauhid itu dianggap kabur. Karena apa? Karena menurut ahli tauhid itu ternyata tawadhu itu ketika kita tidak pernah menganggap, tidak pernah merasa kita ini punya pangkat, kita ini punya uang di hadapan Allah itu total. Ternyata tawadhu menurut ahli tauhid itu kayak begitu. Nah, kita kan betul sekali lagi tawadhu yang kita ganti adalah kita untuk mengemas diri kita, biar tidak kelihatan sebagai orang alim, biar tidak kelihatan sebagai orang kaya, biar tidak kelihatan sebagai orang takabur. Kan semuanya kemasan dalam tawadhu. Dan itu masalah. Jadi ini tawadhu betul-betul dari intinya, dari porosnya. Waktu sejak awal itu menurut dia adalah Allah sudah ada apa-apa. Nah, itu muncul ansor. Mulanya ditafsirkan Imam Ghazali, sing dikersaki Imam Junaid. Tawadhu munggali tauhid itu takabur iku. Mungkin orang-orang yang tawadhu itu awalnya meletakkan dirinya bahwa dirinya itu punya pangkat. Awalnya mengatakan bahwa dirinya itu hebat. Awalnya dia punya ilmu, merasakan seperti itu. Kemudian ekspresi yang ditampakkan di luar itu pura-pura menjadi orang yang bodoh, pura-pura menjadi orang yang fakir, pura-pura menjadi orang yang santun, padahal orang ini kasar ya hewan misalnya. Bisa juga sama ketemu sama mukul tangan sama jalan sebelum itu takut ini. Karena ya sekedar hanya menunjukkan saja sebenarnya saya ini lebih hebat daripada bisa juga seperti itu. Belum kasih aku merasa dari hubungan gitu. Sebab orang yang tahu itu dia harus bangkit dari nafsunya, bangkit dari dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu sudah tidak dianggap apa-apa karena melihat sifat agama Allah, melihat sifat agama Allah. Ini biasa terjadi manakala kita melihat nurul syahid. Kalau kita melihat kebesaran Allah itu sudah otomatis tidak bisa, kita pasti tahu. Kita melihat nurul nurul syahid, cahaya ketika kita melihat Allah. Ketika kita melihat Allah, kita tidak apa-apa, bahkan kita ada makhluk. Inilah yang membuat hati kita bersih. Sehingga awal kita itu bersih, sehingga hilangnya rasa wujud dan rasa mulai kalau sudah seperti ini, ya kita baru merasa ternyata anggapan orang itu selama ini itu salah, anggapan orang itu keliru. Kemudian perisuan, mengkani terus berbawa, mengkani terus berbawa, itu jauh kabur tanggung ya. Kabur dia ini kan tunggu. Aku santri ini, wah dia pernah kita ada dulu. Di angel pirang ini, desa Karamulang. Seperti para sama dalam sekolah. Sama bandar sama membantu daruratnya orang ini seperti ini. Kemudian kita belum jujur apa kita ini seperti apa, dosa-dosa ini yang kita lakukan
pulas bersyukur. Nah, jadi jangan berarti dari penampilan itu metodenya sama syukur lain. Singan yo tak kabur. Oh, sing apik meneng wae lah. Itu cara tiga orang di rumah. Betul Mbak. Sampai kesimpulan tak kalau itu merasa kecil dia dapat apa? Lah dia merasa nggak punya apa. Ini ya nggak ada apa-apa negara. Pun harus kita menganggap seperti itu. Orang punya agama seperti itu harus baik. Ya. Harus ada lama dulu bisa. Artinya harus ada cahaya Tuhan yang sampai kepada orang. Baru orang itu akan sesungguhnya mengakui keberadaan. Nanti seluruh tidak seorang Tuhan. Di hadapan semua itu Allah yang membantu. Saya di hadapan semua di hadapan Allah itu tidak ada. Cinta dari itu aku itu apa? Kok aku semantara dulu itu apa? Kok semantara itu memulas. Gampangnya ini lah. Dengan cara kalau tak bareng-bareng sama bu, dulu kami. Jadi mana betul sawanan kalau kita akan dari zaman ini ngomong harus jadi nolong itu tukang khotbah harus jadi imam harus jadi tukang balik. Mana mampu pulang biasanya sama nih ngarep bisa ngarep namanya. Orang saya senang datang sama nih pun dimangga-mangga. Jadi tolong kawan dulu. Ini malah ketok malah. Tolong ganti. Iya, Allah betul. Tetap butuh ya, Mbak. Ya, begini kan